Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria. Mari boleh lambaikan tangannya. Yang mungkin belum menyalakan kamera, silahkan menyalakan kamera. Kita boleh bersalam dengan yang lainnya. Siapa di kanan saya, siapa di kiri saya, siapa di atas, siapa di bawah. Sambil berlambai-lambai ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke bawah gitu ya. Karena kita lagi Zoom, kita lagi online pada malam hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Allah Tuhan kita sudah menyatukan kita di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, kami percaya Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Gloria semua diberkati Tuhan pada malam hari ini, sehingga kita boleh berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama memuji, meninggikan Dia, dan terlebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tenangkan diri kita. Kita ambil waktu sejenak, melupakan semua kebisingan mungkin tadi di jalan, atau mungkin kesibukan tadi di kantor, atau apapun yang mengganggu kita pada malam hari ini. Tapi kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar bagi kita, sehingga Dia boleh mengumpulkan kita bersama-sama di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mari buka dengan tangan kemanan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau telah satukan kami di dalam persekutuan doa pada malam hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, bersatu hati, memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Dan terlebih lagi ya Bapa, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan memberikan kami kedamaian, yang akan memberikan kami jawaban atas apa yang kami cari pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk meninggikan Engkau, kami siap untuk memuliakan Engkau Tuhan. Biar karena kuasa kasih-Mu Tuhan yang terus melingkupi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Sungguh luar biasa ya. Kalau sungguh luar biasa boleh kasih jempolnya mungkin? Iya. Jempol 1 atau jempol 2? Saya pegang mic jadi nggak bisa pegang dua jempol. Oke, mari kita memuji Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan di dalam hidup kita, tak pernah habis untuk selama-lamanya. Yang ingin bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri. Kita boleh menari bagi Tuhan, karena Dialah Allah Juru Selamat, Allah yang kita patut puji dan kita patut muliakan. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi kita katakan bahwa kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari biarkanlah musik memuji Tuhan. Kita
Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia, karena Dialah Allah Tuhan yang sungguh telah memberikan kasih yang luar biasa bagi hidup kita. Amin. Kasih yang begitu besar, katakan lebih kuat dari dosa, kuat dari dosa. kasih yang menemukan kita semua, Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan kita, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Untuk teman-teman semuanya di rumah, katakan Puji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. dibebaskan, Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. katakan dibebaskan, Bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. sekali lagi katakan, Berhenti menari, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. mari kita bersorak-sorai bagi Allah Tuhan kita, karena Dia telah membebaskan kita, Dia telah membangkitkan kita, sungguh luar biasa. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Benar Tuhan, Kau telah berikan hidup-Mu bagi kami, Kau telah bebaskan kami, Engkau bangkit bagi kami Tuhan, menghapus dosa-dosa kami. Saat ini ya Bapa, kami mau naikkan syukur kami. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Kasih-Mu Tuhan tak terbatas, kasih-Mu Tuhan sungguh luas, sungguh tinggi Tuhan bagi kami semua di sini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi katakan semusim. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara.
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan, semusim berlalu di dalam hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Kasih-Mu lebih tinggi Tuhan dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas Tuhan kasih, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan untuk semua kasih-Mu, untuk semua kebaikan-Mu. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Makasih Yesus. Mari kita ungkapkan syukur kita. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau bersyukur atas kasih karunia-Nya. Kita mau bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kita mau bersyukur atas semua kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kami mau bersyukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, semua anugerah-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami, untuk semua nafas kehidupan kami, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, untuk keluarga kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, semua perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan.
Mari Bapak Ibu saya undang untuk meng-unmute. Apabila Bapak Ibu ingin berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk campur tangan-Mu di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang tidak berkesudahan, buat pengampunan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Karena Terima Engkau Allah yang kasih. pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua jawaban-jawaban atas pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Terima kasih Tuhan. Untuk setiap anugerah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kau telah dengarkan ungkapan cinta dari kami semua Tuhan. Ungkapan syukur atas semua kebaikan, atas semua anugerah-Mu di dalam hidup kami. Mulut kami Tuhan takkan pernah berhenti untuk bersyukur. Hati kami takkan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Malam hari ini ya Bapa, izinkan kami tenang di hadapan-Mu. Izinkan kami untuk menyentuh surga-Mu Tuhan. Sehingga Engkau boleh turun atas kami, pribadi lepas pribadi, di dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap permasalahan kami, Engkau tahu Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau juga mengetahui jalan yang terbaik yang boleh kami lalui, yang kami boleh jalani di dalam kehidupan ini Tuhan. Satu hal yang kami tak pernah lupa, kami mempunyai Engkau Tuhan di samping kami. Mari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Gloria, kita mau tenangkan hati kita saat ini. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Dengan mata iman kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Dia ada di depan Anda semuanya untuk mendengarkan segala keluhan, segala doa, segala pujian, segala ucapan syukur, segala apapun isi hatimu. Jadikanlah saat ini waktu yang terbaik bagi kita semua untuk mengucapkan syukur kita, mengucapkan doa kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan akan mendengar setiap seruan hati kita, dan Dia tak pernah lepaskan
tangan kita dari genggamannya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Walau kami melewati lembah kelam, Tuhan, Lewat lembah kelam, Kau ada bagi kami saat ini. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Buah pujian ini sebagai doa kita. Ungkapkan isi hati kita pada Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir dari tempat tinggi, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Yara yara yara, oh yara yara Syakarana yara 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 kami sembah Engkau Tuhan, kami agungkan. Oh yara 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 tanda yara yara, oh yara 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 Tuhan berfirman, buanglah segala kekhawatiran di dalam kehidupan. Tidakkah engkau tahu, akulah Allahmu, akulah Rajamu. Untuk apa engkau khawatir dalam hidup ini? Serahkanlah segala beban hidupmu di dalam tanganku, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Sabda Tuhan. Shikarakana yara yara shikara papa 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 sakarata kaya rata kaya yara yara shikara yara yara sekara mana yara shikara sekara mana yara yara shikara. Ada seseorang yang sekarang ini menanti-nantikan janji Tuhan. Jangan patah semangat, teruslah bertekun di dalam doa. Janji Tuhan, ya dan amin di dalam hidupmu. Dan saatnya akan tiba, dan kau akan melihat pelangi itu indah di hadapanmu. Tetap teguh berjalan di dalam hidupnya, dan biarkanlah Tuhan yang terus membimbing engkau, menyertai engkau. Jangan berputus asa, teruslah berjalan di dalam hidupnya. Sabda Tuhan.
Ada seseorang di antara kita yang ada di sini yang sangat takut dan penuh kekhawatiran di dalam hidupnya. Dia mau berdoa, tetapi dia merasa saya tidak bisa berdoa. Dan saat ini Tuhan berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang, agar kamu dapat berdoa. Ada seseorang yang saat ini menutup hatinya, seperti yang tadi dikatakan pendoa. Dia ingin melihat sesuatu di dalam hidupnya, tapi saat ini dia menutup hatinya. Tuhan berfirman, bukalah hatimu seluas-luasnya untuk aku masuk di dalam hidupmu, sehingga aku boleh berkarya di dalam hidupmu. Jangan tutup hatimu, bukalah bagiku, firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk lawatan-Mu pada malam hari ini, Tuhan. Kami percaya kuasa yang Maha Kudus mengalir dari tempat tinggi di mana kami saat ini berada, di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu boleh terjadi. Dan kami juga percaya ya Bapa, Kau akan berbicara secara luar biasa pada malam hari ini kepada kami untuk pesan cinta-Mu. Touch the heaven. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Kau telah kirimkan anak kesayangan-Mu ya Tuhan, saudara kami Johan, yang boleh hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua keberadaannya. Bukan suatu kebetulan, tetapi kami percaya Tuhan, Kau telah rencanakan dia untuk memberikan pesan-Mu Tuhan bagi kami di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Kami juga percaya Kau telah siapkan dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa Tuhan, firman dan pengajaran yang keluar daripadanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Biarkanlah kami akan duduk diam, memperhatikan dan juga mencatat di dalam kehidupan kami segala pesan cinta-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Ko Johan. Masih mute kok? Oke, belum hidup tadi mic-nya. Ya, sudah hidup. Silakan. Oke. Shalom, apa kabar semuanya? Shalom. Lambaikan tangan. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya sangat sederhana. Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati Tuhan. Amin. Boleh kita ulangin sama-sama. Shalom, apa kabar semuanya? Saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya pikir kemarin waktu itu, kalau nggak salah minggu kemarin saya hubungi Andri. Waduh Dri, kayaknya saya nggak bisa ngisi. Karena hari ini saya ada di Bali. Saya pikir acara belum kelar, sehingga saya kemungkinan nggak bisa ngisi. Tapi saya lupa, Bali sama Jakarta beda 1 jam. Saya pikir sama jamnya. Ya, nah, puji Tuhan, akhirnya Tuhan atur segala sesuatunya, dan malam ini kita bisa berkumpul sama-sama. Saya lihat tadi juga ada teman-teman yang dari Jambi, ada kakak saya itu Kak Ahien. Siapa lagi di situ, ada Dora. Puji nama Tuhan, malam hari kita bisa sama-sama berkumpul, kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. PD Gloria ini mainnya sorga, saudara ya. Waktu saya lihat tagnya lihat judulnya Touch the Heaven.
Saya langsung mikir nih, waduh, ini temanya gimana sih, Touch the Heaven. Saya pernah lihat sebuah buku, Touch the Heaven Changing Earth, ya. Waktu kita sentuh sorga, bumi berubah, saudara. Wah, ini dahsyat, temanya Protestan banget. Tapi nggak apa-apa, saya suka dengan tema-tema seperti ini. Oke, waktu saya dapat sebuah tema yang namanya Touch the Heaven, saya mulai tanya sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, ini maksudnya apa Tuhan? Ya, bagaimana sih kita bisa touch the heaven ya? Karena kita pikir, waduh, bagaimana kita menyentuh sorga? Apalagi tadi waktu sabda pengetahuan tadi dibilang ada sebuah kata yang selalu keluar itu doa. Ada yang takut untuk berdoa. Lalu tapi ada kata doa di situ. Waktu saya tangkap itu tadi, yes, ini yang Tuhan mau. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau. Kita akan lihat nanti apa sih itu waktu kita touch atau touching the heaven itu bagaimana. Nah, waktu saya mulai berdoa dan saya mulai baca firman, Tuhan ingetin saya tentang satu pribadi yang luar biasa banget, seorang nabi yang dahsyat, ya, yang buat mukjizat banyak dan mukjizat luar biasa, namanya Elia, saudara. Ya, namanya Elia. Mari kita lihat sama-sama dalam Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18. Yakobus 5 ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Nabi ini waktu kalau dia berdoa jangan ada hujan nggak datang. Nabi ini berdoa hujan turun. Nabi ini berdoa api dari langit turun. Nabi ini berdoa anak seorang janda bangkit kembali. Wah, luar biasa banget, ya. Nah, waktu kita baca, kalau mungkin kita mendengar, dia dahsyat, dia kan nabinya Tuhan. Tapi mari kita lihat sama-sama di dalam Yakobus 5 hal yang sangat sederhana, Saudara. Ya. Udah dapat semua? Kalau udah dapat boleh wave hand, raise hand, ya. Kalau udah dapat boleh raise hand, mari kita lihat sama-sama. Dikatakan di situ, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Saudara, jelas sekali dikatakan di situ, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Walaupun dia seorang nabi dan dia lakukan banyak perkara besar dalam pelayanannya. Tetapi dikatakan di situ dia manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita baca di dalam terjemahan yang lain, ya, dan terjemahan NASB bilang seperti ini. Dalam versi bahasa Inggrisnya bilang gini, Elijah was a man with a nature like ours. Artinya, Elia itu seorang manusia yang punya sifat dasar seperti kita. Sifat dasar seperti apa? Dia bisa khawatir. Dia takut waktu mau diburu oleh Isabel. Dia bisa putus asa. Ya kan? Dia alami masa-masa sulit. Tapi kenapa sih dia begitu dahsyat? Nah, mari kita lihat dari namanya dulu. Ya, sebelum saya masuk ke dalam topik ini, mari kita lihat dari namanya dulu. Nama Nabi Elia dalam bahasa Inggris namanya Elijah. Ya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata Allah itu sering disebut namanya Elohim, yang sering disingkat El. Ya. Kata Ibrani Allah itu Elohim, yang sering disingkat El, lalu Jah atau Yehova. Nah, di depan kata tadi ada El, ada Jah sudah. Lalu ada huruf I di tengah. Nama Elijah itu ada huruf I di tengahnya. Dalam bahasa Ibrani itu sama kayak bahasa Inggris ternyata waktu saya baca. Ya. Jadi kata I itu dalam bahasa Ibrani merupakan sebuah kata ganti dari kata saya. Kayak I jadinya. Jadi Elijah, nama Elijah itu kalau digabungkan tadi, yang Elohim, Jehovah, dan I,
yang adalah kata ganti dari saya, artinya adalah Allahku adalah Yehova atau Tuhanku adalah Allahku. Nah, lihat saudara, namanya udah dahsyat banget. Dia manusia biasa tapi namanya dahsyat banget, artinya dia mengakui kekuasaan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, teman-teman, yang membedakan Elia dengan kita, kalau kita baca tadi, padahal dia manusia biasa yang sama kayak kita. Yang membedakan adalah Elia punya doa, itu doa yang sangat berkuasa dan efektif. Nah, waktu saya mulai membaca ini dan saya mulai merenungkannya, apa sih artinya kita touch the heaven? Touch the heaven itu kan melalui sebuah doa. Kita menyentuh Tuhan yang di sorga melalui sebuah doa. Artinya waktu kita sedang touch the heaven, itu artinya adalah sebuah doa yang punya kuasa dan doa yang efektif. Nah, kalau kita melihat di dalam Yakobus 5 ayat 16b, mari coba buka Yakobus 5 ayat 16b. Sebelumnya tadi, di atas ayat di atasnya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, waktu saya baca dari versi yang lain dikatakan sebenarnya terjemahan ini kurang tepat. Ada terjemahan yang lain bilang gini. Tapi bukan berarti bahasa Alkitab kita salah, bukan, ya. Dalam beberapa versi kadang-kala ada sisi-sisi yang lebih ditekankan. Di dalam versi yang lain dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya, jadi kalau orang benar itu berdoa, kuasanya besar dan ada hasilnya. Di dalam versi yang lain juga dikatakan doa orang yang benar itu punya kuasa dan efektif. Nah, malam hari ini yang kita mau bahas hal itu. Elia itu doanya punya kuasa dan efektif. Maka itu kenapa waktu dia berdoa, tidak hujan, hujan nggak datang. Waktu dia berdoa, hujan datang, hujan turun. Waktu dia berdoa, api dari langit turun, api turun. Waktu dia berdoa, seorang anak dari seorang janda itu bangkit, dan itu terjadi. Doa yang punya kuasa dan efektif, itulah doa yang menyentuh sorga. Yang artinya waktu sorga turun ke dunia, sesuatu pasti terjadi. Amin. Nah, apa sih maksudnya? Saya menulis di sini. Anda boleh catat, saudara, ya. Doa yang punya kuasa dan efektif itu ada hubungannya. Kenapa? Karena doa tidak mungkin punya kuasa kalau tidak efektif. Lalu apa sih artinya kita bilang dari tadi? Doa itu punya kuasa, doa itu efektif. Maksudnya seperti ini. Doa yang punya kuasa itu artinya bahwa doanya itu bisa melakukan hal-hal yang besar. Ya, bisa dicatat, doa yang berkuasa adalah doa itu bisa melakukan hal-hal yang besar. Nah, doa yang efektif itu artinya doa yang dikabulkan oleh Allah. Jadi, sebuah doa tidak mungkin bisa berkuasa kalau tidak efektif. Sebuah doa tidak mungkin bisa berkuasa kalau Tuhan tidak mengabulkannya. Nah, bagaimana sih kita bisa seperti Elia yang bisa touch the heaven sehingga doanya bisa punya kuasa dan efektif? Kalau kita baca tadi dalam Yakobus dikatakan dimulai dengan kata apa tadi? Doa orang benar. Yang pertama, untuk bisa punya doa yang berkuasa dan efektif atau doa yang bisa touching the heaven, yang pertama doa orang benar. Saudara, saya pengen tanya berapa banyak orang benar di tempat ini? Boleh angkat tangan? Semuanya bilang, aduh, waktu mulai satu aja udah doa orang benar. Saya kan nggak benar. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Saya mau tanya di sini, siapa yang nggak punya dosa? Semuanya berdosa. Ya, tapi saya mau katakan malam hari ini, kita semua adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Amin. Maka itu kita jadi orang benar. Yuk kita buka di dalam Roma 5 ayat 1.
Sorry, apakah saya terlalu cepat ngomongnya? Tidak ya? Kalau cepat maklumkan saja, di Bali kuliner terus, saudara. Ya, makannya pedes jadi ngomongnya rada cepat. Roma 5 ayat 1. Mari kita lihat. Yang mau bacakan boleh, silakan unmute, Anda baca Roma 5 ayat 1. Oh, di-sharingkan, di-share screen-nya. Oke, thank you Irma. Silakan, yang mau baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya iman kepada Kristus itu membenarkan kehidupan kita. Kita dibenarkan di dalam Dia, di dalam Kristus karena kita punya iman kepada Tuhan yang benar. Oke? Coba buka sekarang 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Nanti balik lagi ke Yakobus ya, yang tadi. 2 Korintus 5 ayat 21. Silakan yang sudah dapat Anda boleh baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di dalam, tadi katakan apa? Kita dibenarkan di dalam Dia oleh Allah. Teman-teman, kita berdosa nggak? Saya tanya tadi. Berdosa. Tapi iman kita kepada siapa? Yesus yang telah benarkan kita. Dan kita dibenarkan di dalam siapa? Yesus. Artinya kita orang benar atau orang salah? Kita orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Terus kalau saya masih berdosa, yes, kita masih bisa berdosa. Ya, waktu kita berdosa, yuk kita balik lagi sama Tuhan untuk terus dibenarkan di dalam Dia. Jadi saya mau tanya malam hari ini, siapa orang benar? Halo? Semua kita yang sudah percaya dalam Kristus, kita orang benar. Jadi untuk bisa touch the heaven, yang pertama, orang itu adalah orang yang benar atau sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Yang kedua, kita balik kepada Yakobus 5 tadi. Ayat 18. Yakobus 5 ayat 18. Di sini dikatakan seperti ini. Lalu Elia 17 saudara, bukan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Untuk bisa touch the heaven, untuk bisa punya doa yang punya kuasa dan efektif, yang kedua, kita harus menaikkan doa itu dengan sungguh-sungguh. Di dalam versi yang lain dibilang gini, he pray in prayer. Artinya ia berdoa dalam doa. Waktu pertama saya dengar, ia berdoa dalam doa. Apa maksudnya ya? Ternyata ada orang yang sebenarnya berdoa, di dalam doa dia nggak berdoa. Benar nggak? Benar nggak? Ada orang dia berdoa, tapi sebenarnya dalam doa dia nggak berdoa. Gimana sih seperti itu? Ya karena dia berdoa asal berdoa. Nah itu yang orang yang berdoa tapi tidak berdoa sebenarnya. Orang yang berdoa tapi tidak berdoa di dalam sebuah doa. Dia berdoa asal-asalan. Enggak lahir dari hati yang paling dalam. Doa yang sungguh-sungguh itu adalah doa yang dilahirkan dari hati yang paling dalam. Walaupun mungkin dia tidak bisa berdoa dengan sebuah kata-kata, dengan sebuah kalimat yang indah.
Mungkin dia hanya bisa berdoa, Tuhan, tolong saya. Tapi kalau doa itu lahir dari hatinya, dia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan doa yang sederhana itu menyentuh sorga. Banyak orang berdoa saya lihat, dia bilang, kenapa ya doa saya nggak dikabulkan? Saya cuma bilang, mari cek doa. Apakah engkau sungguh-sungguh berdoa untuk hal tersebut? Lalu ada orang yang cerita gini, ya kan kita nggak boleh paksa Tuhan, Han. Benar. Ya, kita nggak maksa Tuhan, tapi kita bisa meminta dari Dia. Jadi ya kalau kita nggak boleh paksa Tuhan, dikabulin syukur, nggak dikabulin sudah. Saya jamin Anda nggak dapat jawaban dari doa. Kenapa? Tidak sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh di dalam sebuah doa. Elia, dia bersungguh-sungguh, saudara. Maka itu kenapa doanya bisa menyentuh sorga. Ingat perempuan yang pendarahan waktu dia menjamah jubah Yesus? Apakah dia datang dengan doa yang panjang di hadapan Tuhan? Tidak. Dia hanya punya sebuah pengharapan, dia punya sebuah iman dan sebuah kebutuhan yang begitu besar dalam hidupnya, dan dia cuma bilang gini, asal aku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu sebuah doa yang lahir dari hati. Dan mukjizat boleh terjadi. Saudara, mari cek doanya kita hari-hari ini. Ya, tadi Anda bilang, tadi ada yang berapa sabda pengetahuan? Bilang apa? Anda nggak berani untuk berdoa. Why? Tuhan tidak pernah merasa terbeban dengan doa kita. Hampiri tahta kasih karunia ini. Berdoalah dengan kebutuhan yang paling dalam, dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Mungkin kalimatnya hanya sederhana. Saya nggak bisa berdoa seperti si A, nggak pernah berdoa seperti si B. Is okay, Tuhan nggak butuh sebuah kalimat indah. Tapi Tuhan melihat waktu engkau berdoa, apakah doa itu lahir dari hatimu yang paling dalam. Amin. Lahir dari hatimu. Tuhan nggak butuh Anda berdoa dengan panjang-panjang seperti sebuah puisi, ya kan? Saya percaya PD Gloria nggak ada yang doanya seperti itu, tapi tempat lain ada. Tuhan, siapakah yang menciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut? Yang ngapain ditanya ya pasti Tuhan, saudara. Ya nggak usah buat seperti itu. Ya, datang sama Tuhan dengan sebuah kebutuhan. Saudara, satu waktu saya sedang belajar tentang seorang perwira yang hambanya itu sakit, ya, perwira yang hambanya sakit. Lalu saya melihat dia simple sekali ngomong sama Tuhan, benar nggak? Tuhan, kau ngomong aja lah, nggak usah datang ke rumahku, dia bilang. Saya bilang, wih dahsyat banget, sampai Tuhan bilang apa? Iman sebesar perwira ini belum pernah Tuhan temuin. Doanya itu dia lahir dari hatinya. Tuhan, tolong nih hambaku sedang sakit, tapi kau nggak perlu datang, kau ngomong aja Tuhan. Saudara lihat, doa yang lahir dari hati dan sederhana dan lahir dari sebuah iman itu membuat Tuhan bertindak. Ya, jadi yang kedua, untuk bisa kita touch the heaven atau touching the heaven, maka doa itu harus dinaikkan dengan sebuah kesungguhan dari hati kita. Ya, ingat ada seorang, saya lupa, yang anaknya hampir mati, lalu dia sampai datang tersungkur di hadapan Tuhan. Ada kan dalam Injil seperti itu, Yairus, dia tersungkur dan dia itu sebenarnya orang-orang Farisi itu tidak pernah menyukai Tuhan Yesus. Tapi hari itu sesuatu yang dia tidak pernah suka dari hatinya, dia lakukan juga, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia hampiri Tuhan, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara, kalau orang sudah tersungkur di hadapan Tuhan, itu orang itu sudah benar-benar sepertinya hopeless. Dia sudah punya, benar-benar dia menginginkan sesuatu untuk ditolong, saudara. Satu waktu Tuhan izinkan saya mengalami sebuah proses seperti itu. Waktu saya mulai baca tentang Yairus,
yang dimana dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus dengan tersungkur dan memohon. Saya bilang, Tuhan, ini gimana ya rasanya seperti Yairus ini. Ada sebuah kejadian atau sebuah kondisi yang akhirnya membuat saya masuk ke dalam pengalaman seperti Yairus. Setelah saya berdoa, saya lihat salib yang ada di dinding kamar saya. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya punya kondisi seperti ini, cuman Tuhan yang bisa tolong, saya bilang. Gimana ya seperti Yairus, saya bilang. Lalu saya cuma bersujud, menyembah dia, tiba-tiba kondisi yang seperti Yairus itu saya alami, saudara. Oh, ini toh yang Yairus alami. Dia benar-benar membutuhkan sebuah pertolongan. Dia benar-benar membutuhkan sebuah sentuhan dari Yesus, sehingga membuat dia tersungkur, dan akhirnya Tuhan menolongnya. Dan saya percaya itu doa yang sungguh-sungguh, karena itu doa yang lahir dari kehidupan, yang lahir dari hati. Ya. Nah, mari kita lihat hal yang ketiga. Bagaimana kita bisa touch the heaven, tapi kita pindah sekarang kepada perjanjian lama, kepada 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18, saya sangat suka bacaan ini, saudara. Ini juga bicara soal Elia. Ya. Kita akan lihat nanti ayatnya, tapi satu persatu. 1 Raja-Raja 18 ayat 41. Oke. Dikatakan seperti ini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Kalau kita baca sebelumnya, itu hujan tidak turun 3,5 tahun. Tapi di ayat 41, Elia ngomong sama Ahab seperti ini. Pergi makan dan minum, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Kenyataannya, hujan udah datang belum? Belum. Tetapi Elia berbeda. Nah, Elia dapat mendengar jawaban doa sebelum jawaban itu datang. Ya. Elia bisa dengar jawaban doa sebelum jawaban doa itu datang. Maksudnya apa? Sederhana, saudara. Dia punya iman, hujan akan turun. Saudara, sepertinya nggak mudah ya punya iman seperti Elia ya. Padahal dikatakan tadi dia manusia biasa. Sama seperti kita. Artinya untuk bisa punya doa yang punya kuasa dan efektif seperti Elia, doa itu harus lahir dari namanya iman, saudara. Iman itu tidak melihat dulu baru percaya. Tapi iman itu percaya dulu, baru melihat. Ibrani 11 bilang apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum atau tidak kita lihat. Bukan sesuatu yang sudah kita lihat. Nah, Elia punya iman untuk hal itu. Padahal selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Tapi hari itu dia bilang sama Ahab, cepat kamu pergi makan minum, aku sudah dengar bunyi derau hujan itu datang. Nah, satu waktu, anak saya Samuel, ini kejadian udah belasan tahun lalu. Ya, udah belasan tahun lalu. Setelah kami mengalami sebuah kecelakaan dari Palembang ke Lampung, mobil kami terbalik 3 kali, bisa dikatakan hancur. Kalau bukan tangan Tuhan yang selamatkan, hari ini pun saya udah nggak ada. Saya bukan cuma touch the heaven, tapi udah di heaven, saudara. Ya, udah nggak ada, udah nggak bisa bilang shalom. Kalau saya bilang shalom, Anda takut nanti tiba-tiba ya. Nah, setelah kecelakaan tersebut, kami balik ke Palembang. Saya melalui sebuah proses yang tidak mudah. Jujur saya kecewa sama Tuhan karena saya bilang, saya kan pelayanan, kenapa seperti ini? Ternyata
orang pelayanan pun atau kita yang sudah melayani Tuhan sering nggak kecewa sama Tuhan. Sering ya, karena sebuah kondisi, karena sebuah pergumulan, karena sebuah keadaan. Nah, Tuhan marah nggak? Enggak. Tuhan ngerti setiap kita. Ya. Nah, setelah itu dia punya luka di sini yang agak memar. Lama-lama hilang. Tapi matanya mulai merah. Saya berpikir apakah matanya kebentur waktu mobilnya terbalik. Saudara, kalau Anda pernah lihat film yang terbalik debu semua itu, stuntman-nya saya hari itu, saudara, yang waktu saya terbalik di Lampung. Saya baru ngalamin, oh ternyata seperti ini. Kaca depan pecah, debu masuk, waduh. Dan kalau disuruh ngulang, saya nggak mau lagi, saudara. Ya, nggak pengen. Nah, matanya merah, saudara. Dan tiap hari tambah merah. Saya ngomong sama istri saya, ini harus dibawa ke dokter. Kita akan cek. Tapi Samuel itu ke dokter itu cuma vaksin. Ya puji Tuhan anak ini jarang bisa dibilang nggak sakit. Ya. Lalu waktu saya antar dia ke sekolah pagi hari, saya ingat dia sekolah di IPK waktu itu, waktu SD berarti. Saya ngomong dengan dia dengan bahasa supaya kalau dia nanti dibawa ke dokter jangan takut. Kan kalau dokter mata kan pasti buka matanya lah, dicek ini anak-anak ya digituin kan, ada yang nyaman, ada yang tidak, ya kan? Saya bilang dia waktunya nganter dia, saya nyetir, dia duduk, saya ngomong gini, Samuel, itu mata kamu kan merah. Nanti sore papi nganter kamu ke dokter mata. Nanti kalau dokternya mulai buka mata kamu, lihat kamu jangan teriak, jangan apa-apa, supaya bisa diperiksa dan nanti dikasih obat. Lalu saya menatap ke depan karena nyetir kan. Dia ngomong, Papi kalau di waktu bawa firman di PD, dia kalau ke PD ikut. Walaupun nggak buka Alkitab, tapi dia hobinya gambar di persekutuan doa. Dia punya meja bersama beberapa anak kecil yang lain, disiapin kertas. Dia gambar. Jadi kalau saya khotbah apa, saya pikir dia gambar, dia nggak dengar. Ternyata dia dengar. Dia cuma bilang gini, Papi waktu berfirman, waktu bawa khotbah waktu itu, bawa firman, Papi bilang gini, siapa yang sakit? Anda percaya kuasa darah Yesus dan bilurnya sanggup menyembuhkan. Dia ngomongnya nggak seperti itu, tapi dia bilang gini, tapi Papi kan pernah bilang bahwa bilur Yesus bisa menyembuhkan. Saya mulai diam, saudara. Ya, terus nggak usah ke dokter nih. Samuel percaya bilur Yesus dan darahnya bisa sembuhkan mata Samuel. Hari itu, saudara, di mobil itu saya cuma bisa diam dan saya merasa hari itu saya belajar iman dengan anak saya. Dia bisa melihat jawaban doa sebelum jawaban doa itu datang. Amin. Maka itu kenapa Yesus bilang apa? Belajarlah dari anak-anak. Anak-anak itu kalau punya iman enggak ke kanan, enggak ke kiri. Dia punya iman, dia yakin sungguh Tuhan bilang apa itu terjadi. Masalahnya dengan kita yang bahkan terlalu tahu banyak firman Tuhan, seringkali waktu firman diberitakan, iman kita apa? Iya sih, benar. Tapi, saudara ada tapinya seringkali kita, benar nggak? Benar sih, lu bilang benar. Tapi, saudara, Tuhan tidak bertindak dengan ada kata tapi. Di dalam Tuhan hanya ya dan amin. Amin. Maka itu waktu saya dengar dia bilang seperti itu, dia bisa lihat jawaban doa sebelum jawaban itu datang. Saya cuma bilang gini, Samuel percaya bahwa darah Yesus bisa sembuhkan mata Samuel. Dia bilang bahasa anak-anak kan simpel. Ya, Samuel percaya. Ya sudah, saya bilang kalau seperti itu, nanti malam waktu kita sebelum kamu tidur, kita berdoa sama-sama supaya darah Yesus, bilur Yesus sembuhkan mata Samuel. Dan waktu malam kami berdoa, dan terus kami berdoa, saudara. 2 hari kemudian,
bercak-bercak seperti pembuluh darah yang pecah itu Tuhan buat hilang. Amin. Bersih putih. Terjadilah seperti yang engkau percaya. Elia berkata, hujan datang, aku sudah dengar itu, dan itu terjadi. Kalau kita baca terus pada ayat-ayat berikutnya. Saudara, hari ini, apa yang sedang kita gumuli? Hari ini apa yang sedang kita doakan sama Tuhan? Ya. Masalahnya adalah, apa kita percaya jawaban doa itu sudah ada sebelum jawaban itu datang? Kalau kita percaya jawaban itu sudah ada, maka kita akan menerima jawaban doa itu. Amin. Itu yang Yesus katakan. Percayalah, apa yang kamu doakan sudah kamu dapatkan, dan kamu akan mendapatkan. Jadi hal yang ketiga, jika kita ingin bisa touching the heaven, punya doa yang berkuasa dan efektif, kita harus percaya jawaban itu sudah ada, walaupun jawaban itu belum datang. Amin. Yang keempat, 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lihat, Elia berdoa kembali. Walaupun ayat 41 tadi dia bilang, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Di dalam versi yang lain bukan cuma sudah kedengaran. Di dalam versi yang lain dibilang seperti ini. Hujan sedang dalam perjalanan, aku sudah mendengar. Tetapi di ayat 42, dia kembali dikatakan membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lalu ayat 43 dia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas dan bujang itu berkata kepadanya, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Apa artinya berulang kali dilakukan? Artinya adalah Elia terus menaikkan doanya dengan tekun. Walaupun itu terus berulang, saudara. Dia nyuruh bujangnya sampai berapa kali? 7 kali. Padahal dia udah tahu jawaban itu datang belum? Belum, tapi dia percaya jawaban itu pasti datang kan? Tapi dia tidak berhenti untuk berdoa. Walaupun dia tahu jawaban itu datang, dia percaya jawaban itu pasti datang, dia terus berdoa dengan tekun sampai jawaban itu sungguh datang. Maka itu Anda pernah dengar yang namanya push, dorong. Pray until something happen. Artinya kamu jangan berhenti untuk berdoa sampai sesuatu itu terjadi. Teruslah berdoa, walaupun kita percaya sudah kita dapatkan. Kenapa saudara kita perlu terus berdoa? Dengar baik, waktu kita mulai berdoa, dan sedang berdoa, dan terus berdoa, setan juga tahu. Maka itu dia akan terus menghalangi jawaban doa itu untuk datang. Saudara, maka itu teruslah berdoa, seperti Elia dia berlutut dengan mukanya di antara kedua di tanah, saudara. Dia terus berdoa dan berdoa sampai sebuah titik. Ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. 45. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat, Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yizreel. Yang kelima, artinya apa, saudara? Artinya, untuk bisa touching the heaven, Elia percaya hal besar walau dia baru melihat hal yang kecil. Saudara, waktu itu bujangnya bilang apa?
awan sebesar telapak tangan. Tiba-tiba dikatakan dalam sekejap langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Saudara, seringkali kita tuh pengen kalau berdoa, pengennya langsung mukjizat yang gede. Benar nggak? Pengennya Tuhan langsung beresin. Pengennya Tuhan langsung, wah Tuhan pokoknya. Bahkan kita ngatur-ngatur Tuhan seringkali. Tuhan, kalau nggak besok Tuhan. Kalau nggak besok Tuhan. Oh Tuhan harus tolong saya. Kita ngomong sama Tuhan A, B, C, D, dan sebagainya. Saudara, yang jadi Tuhan siapa? Tuhan Yesus atau kita? Elia, dia terus berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan tekun. Walau baru sepertinya sebuah hal yang kecil terjadi. Awan sebesar telapak tangan. Dia langsung tangkap. Ini jawabannya Tuhan. Dan waktu dia tangkap jawaban itu, dikatakan dalam sekejap, hujan lebat turun. Saudara, jangan maksud saya seperti ini. Jangan berharap yang besar dulu, baru engkau percaya bahwa ini boleh terjadi. Oh, ini Tuhan bekerja. No. Seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang kecil dulu. Tapi waktu mungkin cara yang kecil itu mulai terjadi, dan kita mempercayai hal itu, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Amin. Jangan langsung pengen lihat, waduh sebuah mukjizat. Kalau Tuhan langsung kasih hal itu, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan belum lakukan hal itu, baru Tuhan buat sesuatu yang kecil, jangan bilang, aduh Tuhan belum bekerja. Tuhan mulai bekerja, saudara. Ya, ada sebuah kalimat bilang gini, faith in God include faith in His timing. Artinya, iman di dalam Tuhan, ya, include itu apa sih include? Tercakup, ya. Tercakup dalam iman pada waktunya juga. Artinya apa? Iman di dalam Tuhan itu, kita harus juga percaya pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Elia tidak pernah atur Tuhan, hujan harus datang kapan. Tapi waktu dia mulai lihat sebuah tanda, walaupun itu kecil, dia percaya ini jawaban Tuhan. Dan dalam sekejap, Tuhan jadikan itu besar. Amin. Malam hari ini, saudara, kalau kita mau touch the heaven, kita harus punya doa yang seperti Elia. Doa yang punya kuasa dan doa yang efektif. Bukan doa yang bertele-tele, tapi doa yang punya kuasa dan doa yang efektif. Di mana waktu kita touch the heaven, sesuatu terjadi di dunia ini. Nah, bagaimana doa yang punya kuasa dan efektif itu? Yang pertama, itu harus lahir dari doa orang yang benar, yaitu kita. Yang kedua, doa itu harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya berdoa dengan biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh, saudara. Yang ketiga, doa itu harus lahir dari iman. Iman yang bagaimana? Iman yang dapat mendengar jawaban doa sebelum jawaban doa itu datang. Yang keempat, doa itu dinaikkan dengan sebuah ketekunan. Tidak berhenti di tengah jalan. Seringkali kita gagal mendapat jawaban doa karena kita berhenti di sebuah titik. Padahal disinilah jawaban doanya, kita berhenti di titik itu. So, jangan pernah berhenti sampai jawaban doa itu datang. Yang kelima, Elia perkara hal kecil, maka perkara besar itu terjadi. Saudara, kalau Tuhan langsung kasih jawaban doanya, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan mulai jawab dengan perkara kecil, jangan pernah katakan Tuhan belum bekerja. Tapi Tuhan sudah bekerja. Dia bisa merubah, dikatakan dalam sekejap, saudara. Tuhan bisa balikan semua keadaan itu. Amin. Asal kita mau percaya. Malam hari ini, saya tidak pernah tahu pergumulan Anda. Tapi apapun pergumulanmu, mari datang kepada tahta kasih karunia itu. Minta sama Tuhan. Tuhan berikan saya iman seperti Eli. Tuhan tuntun saya seperti Elia. Mari kita melewati setiap proses yang Elia alami dalam kehidupannya. Dan kita akan melihat, sungguh, when we touch the heaven, something happen in earth. Amen? Sesuatu boleh terjadi. Nah,
Teman-teman, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya nggak tahu apakah doanya ini akan langsung masuk ke break room atau saya berdoa secara global dulu. Saya nggak tahu. Bagaimana? Global aja. Doa secara global kok. Oke. Kalau breakout room setelah PD selesai nanti akan yang ingin didoakan masukkan ke dalam breakout room. Ya. Tolong menaikkan sebuah pujian, kuasamu terlebih besar. Refrennya aja. Main di F boleh atau di G boleh. Malam hari ini saudara, kita punya Tuhan yang terlebih besar dari setiap perkara. Saya tidak tahu apa setiap pergumulanmu, tapi Yesus tahu setiap pergumulanmu, dan Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat bertolong setiap. Mari arahkan hatimu sama Tuhan malam hari ini. Sebab kuasa yang terlebih besar dari setiap perkara kita itu sanggup tolong kita. Kuasa Yesus yang tidak terbatas sanggup jamah hidup. Ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ada seorang yang saat ini mengalami sakit pada punggung bagian sebelah kanan. Kau merasa saat ini seperti ditusuk-tusuk dan sakit itu sudah cukup lama. Kuasa Yesus yang terlebih besar dari penyakitmu itu sanggup menyembuhkan. Percayalah. Percayalah. Walau jawaban doa itu belum datang. Sama seperti anak saya. Waktu matanya masih merah, dia bilang darah Yesus sanggup sembuhkan dia. Dan itu terjadi. Kuasa yang sama yang menyembuhkan anak saya, malam hari ini juga menyembuhkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia sama-sama. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan. Sungguh tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan sekali lagi, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita sembah Dia. Kuasa-Mu Tuhan, terlebih besar. Haleluya.
Terus sembah Dia, saudara, terus sembah Dia dalam. Saudara, berapa orang mulai disembuhkan Tuhan dari sakit dalam hari ini? Setiap bagian tubuh yang sakit kau mulai mengalami sebuah kesembuhan. Terutama pinggang di sebelah kanan, pinggang sebelah kanan Tuhan sembuhkan malam hari ini. Shada baba bara patakara pasyanta karabas. Touch Lord in Jesus name. Shada da 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 da. Seorang ibu, engkau sedang berdoa bagi keluarga. Engkau punya masalah dalam rumah tangga. Engkau berpikir Tuhan terlambat untuk tolong. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Percayalah hal kecil, maka engkau akan melihat hal yang besar. Ya, Elia percaya awan sebesar telapak tangan itu. Dalam sekejap, Tuhan merubah menjadi sebuah hujan yang lebat. Tuhan sudah memulainya. Percayalah, engkau akan melihat sebuah pembalikan yang daripada Tuhan. Malam hari ini, Bapa di dalam sorga, Bapa berdoa bagi setiap teman-temanku yang di Zoom, Tuhan. Kau tahu setiap pergumulan mereka. Apapun pergumulan mereka malam hari ini. Ada yang sedang bergumul dalam keuangan mereka, Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang terlebih besar dari setiap kebutuhan kami. Engkau Tuhan yang mencukupkan, bahkan melimpah. Tuhan, mari berkati setiap pergumulan mereka dalam usaha mereka, bisnis mereka, Tuh, seluruh kehidupan mereka. Malam hari kami mau declare, kami punya Tuhan yang terlebih besar. Malam hari ini, tonight Lord, kami menyentuh surga dan dunia berubah. Touching the heaven and changing the earth. Tuhan, kuasa mau Kau curahkan. Kami sedang menyentuh surga malam hari ini. Lepaskan kuasa dari surga turun seperti Elia mendapatkan. Dalam nama Yesus, terima kuasa. Syadabata karabasi karabasyan. Syadamata karabasi karabasyan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kuasa-Mu terus turun atas kami. Kami mau belajar seperti Elia. Syadabata karabasi karabasyan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yes, Jesus. Kau sedang mematahkan rintangan-rintangan yang menghambat iman anak-anak-Mu. Malam hari ini terima kasih. Terima kasih. Allah sedang melakukan terobosan iman dalam hidup. Bersyukur. Syadabata karabasy. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada berapa orang kau merasakan sebuah kelepasan dari hatimu malam hari ini? Tuhan mematahkan sesuatu yang memblok hatimu. Dia break down itu. Dia patahkan yang sedang memblok hatimu. Dan kau merasakan sebuah kelepasan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syadabata karabasyan. Terima kasih. Bapak hamba bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kami tahu seperti Alkitab katakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau Elia bisa mengalami banyak hal yang luar biasa, dia sama seperti kami. Dan kami pun percaya kami bisa alami seperti Elia juga. Mukjizat-Mu turun dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan buat kuasa. Malam hari ini bagian hamba sudah selesai. Roh Kudus, mari terus Engkau menyempurnakan. Engkau terus menyatakan kebenaran-kebenaran dalam hati kami semua. Kami belajar dan kami terima itu seperti Elia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan, saya kembalikan pada hostnya. Terima kasih, Coach Johan. Bapak, kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan untuk menyampaikan doa-doa yang dihaturkan oleh anak-anak-Mu. Biarkan Engkau sudi untuk menyendengkan telinga-Mu Tuhan, mendengarkan setiap seruan doa yang mereka haturkan kehadirat-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin berdoa bersama saudari kami Maria Isabella untuk mamanya Monica Sai. Tuhan, biar kiranya rahmat kesembuhan, rahmat kekuatan, dan pemulihan dari penyakit kanker yang saat ini sedang menggerogoti Ibu Monica Sai. Kiranya Engkau berkenan untuk memulihkannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami ingin mempersembahkan saudari kami Ika. Kami ingin berdoa bersama saudari kami Ika untuk mempersembahkan seseorang, Robert. Biar kiranya Engkau yang menjamah hatinya Tuhan, sehingga hatinya terbuka untuk lebih mengenal Engkau, dan hatinya dapat dipulihkan dari setiap hal yang saat ini masih membelenggunya. Dan juga kami ingin berdoa untuk saudari kami Ika, biar kiranya tuntunan-Mu Tuhan senantiasa menyertai dia, biar Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan membuka mata hatinya untuk dapat melihat rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin mempersembahkan saudari kami Lilin, berdoa bersama saudari kami Lilin. Tuhan, biar kiranya rahmat kesembuhan, rahmat pemulihan dari COVID tercurah untuk Oma dan untuk Nolan. Biar kiranya mereka dapat pulih dari penyakit dari COVID yang saat ini sedang menggerogoti tubuh mereka, dan biar saat ini mereka dapat kembali memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bersama Paulus Harjono. Tuhan yang Maha Baik, saat ini kami ingin mempersembahkan saudara kami Paulus Harjono. Biar kiranya Engkau yang senantiasa menuntun Bapak Paulus Harjono di dalam pencarian hidupnya. Biar kiranya Engkau yang senantiasa mencurahkan rahmat kesehatan dan berkat-berkat yang berlimpah bagi Bapak Paulus Harjono untuk pengobatan bagi keluarganya yang sedang sakit. Dan juga kami ingin berdoa bersama Bapak Paulus Harjono untuk kesembuhan jasmani dan rohani buat Mama Maria Halimah, adik Yohanes Hendra, Matius Kartono, Michael James, Ibu Katarina Hermina Mulyono. Dan juga kami ingin berdoa untuk kesembuhan bagi saudara Jeffrey Wijaya yang saat ini baru menjalani operasi pasang ring jantung. Dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa bersama saudari kami Septisna, biar kiranya Engkau yang berkenan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan saudara Theodorus Elvian yang saat ini sedang demam. Di dalam nama Yesus kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, itulah doa-doa yang telah kami sampaikan ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, sebelum doa ini diungkapkan, Kau telah mengetahui apa kebutuhan kami dan apa kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini sungguh luar biasa. Kau memberikan kami pengajaran bagaimana kami harus menyentuh surga di dalam hidup kami.
di dalam perlakuan kehidupan kami, untuk terus berdoa, untuk terus mempunyai iman Tuhan, dan tidak pernah berhenti dan tekun di dalam perkara yang kecil, sehingga biarkanlah kuasa mengalir dari tempat tinggi, dari surga, boleh datang ke kehidupan kami masing-masing. Bapa, saatnya kami juga ingin memberikan persembahan, dan ini adalah persembahan yang terbaik bagi yang telah Kau berikan terlebih dahulu bagi kami, dan ingin kami kembalikan lagi kepadamu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Berkati Tuhan mereka-mereka yang ingin memberikan persembahan, dan Kau juga berkati mereka-mereka juga Tuhan yang juga membutuhkan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Kami satukan persembahan ini dengan ungkapan syukur kami. Amin. Mari kita iringi persembahan, dan di layar nanti akan ada nomor rekening. Silahkan ditransfer persembahan dari Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Gloria. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Mohon waktunya untuk beberapa buah pengumuman yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Silakan. Baik, selamat malam sahabat-sahabat Gloria. Mohon kesabarannya mau dengarkan dulu beberapa pengumuman. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Ko Johadaya dari BPK Palembang yang sudah menjadi perantara Tuhan untuk keluar firman Tuhan malam ini. Sungguh Tuhan yang diberkat, semoga sehat ya dan semakin diberkati untuk memberkati. Terima kasih untuk Bro Andri, Bro Anda yang sudah menjadi pujian pada malam hari ini, juga tim host, co-host, dan terutama untuk tim doa dan juga sahabat Gloria sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak, kita akan bertemu lagi minggu depan. PDPKK Gloria di bulan Agustus ini kita mengambil tema besar
heavenly. Ya, udah dibilang kita bicara tentang surga. Jadi bulan Agustus ini Gloria mengajak kita semua merenungkan bagaimana melalui doa, praise, dan worship kita dapat mendekat, menghampiri tahta. Masih ada 2 kali PD bulan ini. Reminder untuk di akhir bulan tanggal 5 kita akan mengadakan PD offline di Shekinah. Jadi jangan lupa silakan segera daftar ke Cilike jika ingin hadir di Shekinah. Dan untuk PD minggu depan, tetap di hari Kamis di tanggal 18 Agustus setelah upacara bendera, kita bertemu kembali dengan Heaven is so real. Setelah hari ini kita belajar tadi bagaimana kita menghampiri tahta Allah, kita berdoa, maka depan kita semakin ingatkan bahwa surga sungguh nyata lewat relasi kita dengan Allah tentunya. Kayak gimana? Jangan lupa datang lagi minggu depan dengan keluar bersama Cinta Suryo. Link tetap sama seperti pendek seperti biasa, open di 18.30. Bagi sahabat Gloria yang memiliki intens doa untuk didoakan saat PD seperti tadi, dapat WA ke Cilike maksimal hari Kamis sebelum 6 sore. Intensi sejam tersebut akan doakan di PD berikutnya. Dan juga diingatkan bagi sahabat dia yang ingin didoakan secara pribadi melalui pelayanan pribadi, mohon stay di Zoom setelah PD selesai dan tim akan memasuk Anda ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Diingatkan kembali di atas, kita punya sosial media, Instagram @pdpkkgloria, akan di-follow, nanti di follow back oleh Gloria. Dan Gloria memiliki YouTube, silakan search PDPKK Kasih Gloria. Di sana kita share PD-PD kita sesungguhnya, jadi mohon untuk like video-videonya, di-share ke teman yang belum dapat join pada malam hari ini, di komen bagaimana kesan Gloria, dan jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada uploadan video baru dari Gloria. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Pengumumannya, ya seperti tadi dikatakan, tema bulan kita bulan Agustus Heaven ya. Jadi setelah hari ini kita berhasil menyentuh surga, jadi minggu depan kita akan merasakan surga. Apa itu? Heaven is so real. Jadi jangan ketinggalan, minggu depan kita akan bertemu bersama-sama di dalam PD online. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita boleh tundukkan kepala, kita bersyukur atas kasih rahmat Tuhan yang boleh kita rasakan pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kembali kami di hadapan-Mu. Sungguh luar biasa ya Bapa, pengajaran-Mu pada malam hari ini. Sungguh luar biasa juga Tuhan untuk lawatan-Mu. Setiap pesan-pesan cinta-Mu di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan kehadiran-Mu, kami boleh merasakan cinta kasih-Mu melalui firman yang sudah diberikan oleh saudara kami, Ko Johan. Dan kami berdoa untuk keberadaannya, untuk keluarganya, untuk pekerjaan, dan juga untuk pelayanannya Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia dan juga keluarganya sedetik pun Tuhan. Karena biarkanlah Kau terus membuat dia lebih heran dan lebih heran lagi untuk setiap karya-Mu di dalam kehidupannya. Untuk kami semua, terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kedamaian yang boleh kami rasakan, dan terima kasih untuk peneguhan-peneguhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini persekutuan doa kami boleh berakhir, tapi kami percaya Tuhan, kami tak pernah berakhir. Kami tak akan pernah berakhir untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup persekutuan pada malam hari ini. Kita percaya kita sudah dibebaskan, kita sudah dimenangkan karena kasih Allah, karena kebaikan Tuhan. Mari kita nyatakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar
rasakan kasih begitu besar di dalam hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi katakan, memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Terima kasih Ko Johan. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima Pamit kasih ya. sahabat-sahabat yang sudah join PD malam hari ini. Setelah ini bisa berfellowship, silahkan di-unmute dan dibuka videonya. Dan bagi yang ingin didoakan, mohon stay di Zoom, nanti akan dipindahkan ke room khusus doa. Dan mohon perhatiannya sebentar terkait sabda pengetahuan malam hari ini. Saya akan bacakan lagi sabda-sabdanya. Satu orang khawatir di dalam hidupnya, jangan khawatir dalam menantikan janji Tuhan, jangan berputus asa, terus berjalan di dalam hidupmu, serahkan semua beban hidupmu, dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Ada satu orang sangat takut dan penuh kekhawatiran, mau berdoa tapi tidak bisa berdoa. Tuhan berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang agar kamu dapat berdoa. Satu orang menutup hatinya, ingin melihat sesuatu dalam hidupnya. Tuhan berkata, bukalah hatimu seluas-luasnya untuk aku masuk sehingga aku boleh berkarya di dalam hidupmu. Satu orang merasa sakit punggung seperti tercabik-cabik, percayalah Tuhan menyembuhkan Anda. Satu orang sakit pinggang sebelah kanan, Tuhan sedang bekerja. Satu orang sedang bergumul berdoa untuk rumah tanggamu, engkau akan melihat pembalikan dari Tuhan. Nah, bagi sahabat-sahabat Gloria yang merasa terpanggil akan sabda-sabda tersebut, boleh konfirmasi ke Cilika untuk peneguhan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.